Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah menuntun kita melewati malam dengan istirahat yang baik. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Ezra pasal 4 ayat 13. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Saudaraku, sebuah upaya membangun keberhasilan tak lepas dari rintangan, sehingga upaya itu bisa terhenti atau berjalan lambat. Demikian halnya upaya membangun kota Yerusalem yang mengalami kerusakan parah. Ada pihak-pihak yang menggagalkannya, tidak hanya satu kali, malah berkali-kali. Di antara yang menghambat bernama Rehum, seorang bupati. Ia menghasut dan menyebarluaskan berita palsu. Dia menggulirkan kabar bohong bahwa pembangunan itu dalam rangka mengancam kepentingan Raja Artasastra. Kita tahu Yerusalem saat itu berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Rehum mengabarkan lewat surat langsung kepada raja bahwa bahaya akan berada di depan mata Raja Artasastra bila raja tidak bertindak cepat dan keras. Raja harus menghentikan pembangunan kota Yerusalem. Jika dibiarkan, kelak penduduk Yehuda akan menghentikan pembayaran pajak, upeti dan bea, dan berpotensi memberontak. Rehum membuat kabar palsu itu ternyata efektif. Utusan raja datang ke Yerusalem, bertindak keras. Pembangunan Yerusalem akhirnya terhenti sampai mereka menunggu adanya penggantian penguasa baru. Saudaraku, ada saja orang yang senang tindakannya merugikan pihak lain. Watak seperti Rehum, seorang bupati dari Samaria itu, zaman sekarang pun ada. Tidak sedikit orang yang justru bersorak senang bila orang lain gagal dan tidak bisa mencapai tujuan baiknya. Harusnya Rehum sadar bahwa menjegal niat baik orang lain hanya memberikan rasa puas palsu. Bagaimanapun, sikap seperti itu merupakan bentuk watak buruk yang tidak boleh dimiliki, apalagi dilestarikan. Kehidupan di tengah keluarga, masyarakat, bahkan gereja, bisa saja hadir orang-orang dengan watak demikian. Berbahagia orang lain gagal, bukannya berbahagia orang lain berhasil. Saudaraku, hari ini kita merancang hal yang baik untuk diri kita atau keluarga, jemaat, dan pekerjaan kita. Kita berharap rancangan itu bisa kita jalani bersama Tuhan dan terrealisasi. Namun, bukan mustahil ada sosok-sosok yang merintangi rancangan
dan niat baik kita. Kehadiran orang-orang seperti Rehum di dunia modern sekarang ini pun bergentayangan. Orang yang tidak senang masyarakat hidupnya damai dan rukun. Orang yang tidak senang kehidupan antar agama harmonis. Selalu ada Rehum yang menghasut dan menyebarkan informasi palsu dengan tujuan menggagalkan hidup bersama yang indah. Seperti saat ini, di masyarakat kita, masih ada ceramah yang bersifat penghinaan. Ada oknum yang mendesain hasutan-hasutan, sehingga lahir sikap kecurigaan atas orang di luar diri kita atau kelompoknya. Semua itu mengindikasikan atau membuka mata kita bahwa ada Rehum-Rehum yang tidak menginginkan orang lain hidup senang dan sejahtera bersama. Orang dengan watak demikian sesungguhnya sangat jahat. Ia merusak mimpi indah orang lain. Rehum-rehum ini terus bergentayangan mencari mangsa agar hal yang baik yang tengah dikerjakan gagal total atau terhenti. Kita harus mewaspadai kehadiran orang-orang demikian. Selain itu, kita juga sekali-kali jangan punya pikiran dan watak yang senang jika orang lain gagal. Kita tidak boleh merasa senang ketika orang lain sengsara hanya karena keperbedaan agama, keperbedaan keyakinan, atau keperbedaan suku. Kemuliaan watak kita sejatinya, yaitu kita senang jika orang lain bahagia. Saudaraku, di dunia ada 2 perusahaan raksasa yang memproduksi pesawat berbadan besar. Pertama, perusahaan Boeing. Pesawat Sriwijaya Air yang jatuh beberapa hari yang lalu adalah pesawat produksi Boeing. Perusahaan kedua dan nomor 2 adalah Airbus. National Geographic dalam tayangannya menggambarkan bahwa Airbus bukan produk di satu negara, melainkan 4 negara: Prancis, Jerman, Inggris, dan Spanyol. Tiap negara itu sudah sangat dikenal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Badan dibuat di Jerman, mesin dibuat di Inggris, sayap dibuat di Spanyol, dan sebagainya. Mereka tidak saling sikut, juga tidak saling menjatuhkan. Justru mereka bekerja sama yang biasa disebut sinergi. Artinya, mereka ingin berhasil dan berkembang bersama, dan karena itu bekerja sama. Kiranya kita tidak menghambat pihak lain yang ingin maju, saudaraku. Justru kita bergandengan tangan, saling membantu, dan saling bekerja sama dengan siapapun demi kebaikan dan kemajuan, sehingga semua maju bersama dan berkembang bersama-sama pula. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami mempunyai watak
atau sifat diri yang mendukung jika orang lain ingin berhasil, bukan malah menjegal niat dan upaya baik yang dijalankan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki Senin baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.